Conchita Caroline perseteruan dengan ibunya, di mana sang ibu sempat menjadi manajer. Kemudian Conchita juga bercerita ada beberapa hasil pekerjaannya yang harusnya menjadi hak untuk Conchita sendiri, tapi tidak ditransfer oleh sang ibu dengan beberapa alasan. Termasuk ketika waktu anak kamu sakit, akhirnya untuk biaya pengobatan rumah sakit itu gimana caranya kamu mendapatkan uang? Karena aku masih ada suamiku juga kan, dan akhirnya aku pun minjem juga sama orang tuaku, yang mana aku baru tahu later on bahwa yang aku pinjem itu ya dana aku pribadi juga. Ada dua kejadian sebenarnya, ada dua kesempatan untuk orang tua aku jujur. Pertama saat anak aku masuk rumah sakit, yang mana masuk rumah sakit juga 2 kali. Terus 1 kali lagi adalah saat suamiku kehilangan pekerjaan. Jadi sebenarnya untuk beliau jujur itu ada 2 kesempatan, karena keluarga kecil aku udah ada 3 major thing yang harus dihadapi di tengah-tengah tanpa kita ketahui ada manipulasi keuangan itu. Oke. Manipulasi keuangan yang kamu bilang ini bertahun-tahun. Kemudian selain minjam uang ke orang tua yang padahal sebenarnya adalah hak kamu sendiri, yang kamu lakukan sempat menjual barang nggak sih, Conchita? Karena kalau namanya buat anak ya pasti akan jadi prioritas utama. Pasti semua, mulai dari tas-tas yang mungkin ada harganya, mas kawin aku juga sekarang udah tinggal tersisa cincin kawin aja, iya mas kawin juga. Sama halnya sama suamiku juga. Padahal kerja dari usia 13 tahun. Iya, karena aku menikah nggak bawa uang sama sekali kan. Jadi aku nggak hitung aku kerja dari umur 13. Karena ya seperti yang aku bilang, dari umur 13 sampai 23 aku menikah, itu semua buat keluarga aku. Aku pastiin juga mereka punya tempat tinggal yang layak, punya pekerjaan, adik-adik aku untuk sekolahnya juga aman. Jadi aku pada saat aku menikah, aku nggak bawa apa-apa, dan memang it's okay, nggak apa-apa. Aku tahu tugas aku sebagai anak paling tua. Ya, aku mau nanya deh. Aku mau nanya. Ini kan sebenarnya perselisihan atau mungkin ketidaksalahpahaman cara lack communication lah ya, antara kamu sama ibu kamu sendiri. Karena bagaimanapun juga kan ini ibu kamu sendiri. Apakah pernah selama ini atau dalam masalah ini, sebelum kamu lontarkan kepada sosial media dan kamu bagikan konsumsi publik ini, kamu benar-benar berbicara 4 mata, hati ke hati kepada ibu sendiri, sama ibu sendiri? Jadi aku baru post di social media itu 3 minggu setelah aku tahu kejadian ketiga. Sudah hampir sebulan, jadi tidak langsung aku tahu aku post. Sempat berhadapan sama orang tuaku juga, tapi yang aku dapetin malah label-label yang buat aku makin ngerasa capek gitu. Kayak sampai akhirnya aku ngerasa if I have to let my family go, kalau aku harus menjauh dulu dari orang tua, mungkin itu jalan terbaik gitu. Karena yang aku dapatkan bukan penjelasan, tapi lebih kepada label. Contohnya kayak I don't know if I can say this di televisi ya. Banyak hal yang sebenarnya aku juga label dalam perkataan atau dilontarkan di sosial media secara verbal, dan ini dilakukan sama bunda dan papa sambungku juga. Jadi awalnya aku kira papa sambungku nggak tahu, tapi ternyata tahu. Bahkan sebenarnya aku baru tahu nominal pasti dan ada pihak-pihak lain yang dirugikan itu 3 hari setelah aku ngobrol sama mamaku gitu. Jadi pihak-pihak lain yang merasa dirugikan maksudnya gimana? Ada pihak yang ditunggak pembayarannya oleh orang tuaku. Jadi pada saat pembayaran masuk itu ada persentase untuk tim, karena ada pembayaran untuk social media yang udah aku pakai tim. Ya, dan itu ditunggak sudah 2 tahun lebih. Yang mana pakai nama aku juga. Jadi bilangnya. Tapi bagaimana respon mama setelah itu? Setelah kamu sudah memberontak lah ya, pada akhirnya kamu share semuanya ke publik, ada respon nggak dari orang tua? Ada. Cuma satu. Apa itu? Kamu durhaka, udah itu aja. Sama sekali tidak ada kata mungkin. Sama sekali aku tidak boleh merasa sedih, marah, itu sama sekali tidak boleh. Karena berulang kali yang dikatakan adalah orang tua pasti tahu yang terbaik. Ya, seberapa besar nominal yang dirugikan? Gak mungkin aku buka di sini. Nggak, kira-kira bisa beli apa? Mobil mewah mungkin, DP rumah mungkin, belum sama tunggakan yang dilakukan kepada tim aku, yang mana juga aku mesti cover. Tapi aku harus tekankan ya di sini, aku nggak minta ganti sama sekali Kak.
Aku justru speak up bukan karena aku mau minta pertanggungjawaban ganti atau apa, enggak. Karena aku mikir kalau misalnya aku tagih, aku masih punya adik-adik aku yang sekolah. Iya. Aku nggak mau Paham. nantinya sekolah mereka jadi dikorbankan atau apa. Aku cuma pengen for now, boleh nggak sih aku pun punya aku punya waktu untuk menghargai diri aku sendiri juga. Tapi Karena have you ever think dalam satu momen sendiri gitu ya, dalam sebuah masalah yang besar ini, ada nggak terpisah kayak kamu mukul diri kamu sendiri dengan mengatakan, this is my mom, ini ibu aku nih. kalau ada slide-nya, Oke, kita mau kasih lihat dulu Bu, ya. Boleh kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Ini ada Boleh. bukti percakapan kamu sama mama kamu ya? Ya. Oke, kita mau kasih lihat, Sobat Ambiar juga bisa baca bersama-sama. Males bicara sama kamu. Iya, udah tahu kita salah. Silakan bilang aku penipu juga nggak apa-apa. Itu kata mama kamu ya? Iya. Oke, dibalaslah oleh Conchita. Tapi kalau berlebihan, Allah juga lihat ya, dan Allah nggak tidur. Allah bisa menilai juga yang menurut kalian benar, belum tentu Allah membenarkan. Orang benar tapi berlebihan pun belum tentu akan tetap benar di mata Allah. Emang kamu jahat kok. Aku juga udah nggak ngarep disayang sama kamu. Conchita. Oke, ini masih ada. Ini dari siapa? Dari mama. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan Kak Karen tadi ya. Iya. Kalau aku mempertanyakan, ini mamaku sendiri loh. Iya. Mamaku pernah nggak sih mikir, ini anakku sendiri loh? Karena ini statement keluar justru dari beliau. Oke, kita kasih lihat juga. Kita baca dulu. Terus untuk menjaga kelancaran rezeki, kita tetap terikat tapi hubungannya profesional aja, manager and talent. Rekening juga sudah ke kamu semua kan, operasional jalannya sama asisten. Aku pegang schedule, nego, and administratif saja. Jadi di tengah masalah yang justru sumbernya dari uang, bukannya kita selesaikan dari hati ke hati, malah status yang dipertahankan yang jadi sumber masalah itu manajer dan Manajer dan bukan talentnya. ibu dan anak. Oke, paham. Conchita, Ya. tapi apakah kamu pernah tahu atau mencari tahu apa mungkin mama kamu juga punya kesulitan secara ekonomi yang barangkali dia belum pernah ceritakan sama kamu atau kamu belum mencari tahu? Yang kamu bilang bahwa kamu masih punya adik-adik, ada ayah sambung juga, kebutuhan lainnya, kamu sempat mencari tahu nggak sih? Ayah sambungku alhamdulillah masih bekerja. Pekerjaannya pun alhamdulillah banget, bagus juga. Oke. Adik-adikku sekolah, aku masih bantu Kak. Dari pekerjaanku pun masih ada persenan as a manager, dan di luar itu kapanpun beliau butuh apa, pasti aku ada, pasti aku kasih. Masih bagus Kalaupun ya. nggak ada, aku nggak pegang nominal segitu, pasti aku minjem ke suami. Dan biasanya aku malah nggak bilang sama suamiku, kayak aku bilangnya, can I borrow buat apa, padahal sebenarnya untuk keluarga gitu. Tapi aku penasaran deh, kalau dari Melisa di sini menanggapi masalah dari Conchita seperti apa? Ya kalau dari ceritanya Conchita tadi sangat bisa dipahami ya, kalau memang sekarang sedang merasa sangat kecewa dengan perilaku dari orang tua, begitu ya. Tetapi tetap untuk memahami kasus secara komprehensif, kita tentunya perlu mendengar dari kedua belah pihak ya. Menurut saya dalam hubungan ibu dan anak, sahabat, pasangan, sangat mungkin sih kalau orang yang kita sayangi melakukan perilaku yang mengecewakan kita. Itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Betul. Gitu ya. Kita juga mungkin in some cases juga mengecewakan mereka gitu. Jadi ketika memang hubungan itu kita anggap precious atau bermakna, ada baiknya kita duduk bareng lagi ya, kemudian sama-sama legowo untuk cari gimana sih komunikasinya, negosiasinya, komprominya gitu. Sehingga apa yang menjadi konflik itu tetap bisa diselesaikan sesuai porsinya. Betul. Ketika kemudian melibatkan banyak pihak ya tadi ya, bukannya mungkin bukan tidak membantu, tetapi lebih ke arah memperluas ya. jadi lebih rumit gitu Conchita, persoalannya. setelah akhirnya menjadi viral di media sosial, kamu ada kepikiran atau mungkin sudah melakukan untuk duduk bersama, hanya empat mata bersama dengan mama kamu? Justru upaya, kenapa aku post akhirnya, kenapa aku angkat, karena aku pengen banget, tapi aku pengen kita jujur gitu, karena banyak banget kebohongan-kebohongan yang masih dilakukan. Kayak pada saat ketahuan bilangnya itu rekening baru dipakai 1 bulan, ternyata pada saat suamiku cek mutasi itu sudah dari berapa tahun yang lalu. Terus bilang lagi katanya ayah kandungku meminjam uang, padahal aku ketemu ayah kandungku aja kayaknya nikahan aku aja nggak dateng gitu. Jadi kayak aku tidak bisa mengkonfirmasi fakta atau bukannya gitu. Bahkan aku udah ajak berkali-kali juga, yuk kita coba cari
seek professional help supaya kita bisa duduk cuma berdua aja, nggak usah ada siapapun, nggak usah ada suami, nggak usah ada ayah, nggak usah ada siapa, cuma kita berdua aja supaya aku Responnya? benar-benar tahu. Responnya itu, saya bukan orang gila katanya, saya tahu yang terbaik buat keluarga, selalu seperti itu. So, Conchita, begitu pelik sekali. Kamu sampai harus menjual mas kawin kamu, berbohong kepada suami, kemudian berkonflik dengan ibu sendiri. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada mama kamu yang kita yakin juga kamu masih sayang sekali kepada mama kamu, tapi keadaan membuat semuanya menjadi rumit. Conchita, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Bunda, kamu panggilnya? Bunda, mungkin untuk apa yang disampaikan, aku speechless sih. Aku bingung. Sampai detik ini pun kalau ditanya mau ngomong apa sama Bunda, aku udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Tapi kalau boleh, aku jawab dalam bentuk harapan aja. Aku berharap banget justru mulai dari permasalahan ini kita bisa jujur satu sama lain. Karena dari semua orang yang ada di sekitar aku, keluarga itu harusnya jadi rumah untuk aku pulang. Rumah untuk aku jujur, share stories kalau ada masalah dan lain sebagainya tanpa aku harus takut sama label-label kayak ya label-label yang seharusnya mungkin tidak datang dari keluarga gitu. Dan aku juga selama ini selalu melakukan hal yang sama. Aku selalu berekspektasi baik terhadap orang tua aku. Nggak pernah ada kecurigaan, nggak pernah ada apapun. Dikecewakan pun tetap kerja sama bareng, apa bareng, nggak ada pikiran bahwa akan terjadi lagi. Jadi aku berharap mudah-mudahan mulai dari sini keluarga aku bisa paham dan mengerti bahwa yang aku pengen itu hanya kita bisa jadi keluarga seperti bagaimana mestinya gitu, a functional family that can just be honest to each other, yang bisa jujur, yang bisa terbuka kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada butuh bantuan, daripada harus ditutupi dengan sebuah kebohongan seolah semuanya baik-baik aja for the sake of malu nanti orang bilang apa, gengsi gitu. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya aku buka ke publik, karena aku capek sekali dengan banyaknya konflik keluarga kita yang dipendem cuma dengan alasan malu nanti keluarga menilai, orang menilai apa tentang keluarga kita. Ya udah, sekarang mungkin caranya memang harus dengan dibuka seperti ini, karena honestly aku nggak peduli orang lain mikir apa. Yang aku pengen adalah keluarga aku bisa berfungsi dengan baik, bisa saling jujur satu sama lain, terbuka satu sama lain, ya as a family gitu. Conchita, do you still love her? Of course. I mean, that's not even a question kan. Tapi jadinya deep down aku yang bertanya-tanya gitu. Does she still love me? Itu yang aku tanya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap